Sahabat-sahabat Kristus, Allah sungguh mengasihi kita dan memelihara, menjaga, menuntun. Karena itu, kita patut berterima kasih dan selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Mari satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami senantiasa datang padamu berserah diri karena kami tahu kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, kita berada dalam tema saling mengasihi. Saudara-saudaraku, ukuran dunia dalam melihat sesama manusia
lebih mudah mengukur sesuai dengan apa yang tampil di pandangan matanya, dengan melihat rupa dan seluruh bagian kehidupan dari sesamanya. Saudara, ukuran manusia dipatahkan dengan ukuran firman Tuhan, seperti disebut dalam Amsal pasalnya yang ke-31 pada ayatnya yang ke-30, di mana dalam Amsal 31 ayat 30 di situ dikatakan sangat jelas saudara-saudara tentang bagaimana kita jangan menilai rupa. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sungguh dalam maksud firman ini. Demikian juga dalam 1 Samuel pasal 16 pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jelas sekali. Jadi kecantikan, kegagahan tubuh semuanya tidak kekal, hanya sesaat saja. Setelah itu hilang. Saudara-saudaraku, menyaksikan dan mengukur sesama kita manusia sesuai dengan keadaan, kedudukan, dan harta. Ini bukan hal yang baru sekarang terjadi, tetapi terjadi juga pada waktu Yakobus, di mana orang kaya ditempatkan tersendiri pada posisi duduk tersendiri yang baik, dan orang miskin ditempatkan di bawah, disepelekan dalam perkumpulan orang banyak. Karena itu Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 2 di ayat yang keempat, "Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Jelas apa yang dikatakan oleh Yakobus. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak membedakan umatnya. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang lebih dihormati dan tidak ada yang ditempatkan di bawah. Dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 5 jelas sekali, "Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman." Maksudnya saudara-saudara, bahwa orang yang membuat sesamanya menderita, orang yang kecil, orang miskin, ketika memperlakukan sesamanya tidaklah adil. Ini satu perbuatan melawan firman Allah dan menghina Tuhan, atau dalam bahasa di Alkitab dikatakan, ya, menghina penciptanya. Saudara, Tuhan melindungi orang kecil. Tuhan mengasihi orang yang tidak berdaya. Karena itu saudara-saudara, jangan memandang muka, tetapi marilah kepada siapapun kita temui, kita wajib saling mengasihi, saling memperhatikan. Mari melihat sesama kita dalam terang kasih Tuhan. Mari kita membangun relasi yang baik, terus mengasihi, terus memperhatikan. Dengan demikian kita boleh hidup bersama
dalam suasana kasih yang indah. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun di hadapan-Mu. Biarlah kami pun juga menyambut sesama kami, mengasihi mereka yang berada dalam keterbatasan, juga mengasihi mereka yang memiliki banyak berkat dari Tuhan. Ajar kami untuk membangun sebuah persekutuan yang sangat indah. Terima kasih untuk firman ini. Biar kami terus memelihara dan memberlakukannya. Seluruh kehidupan kami kiranya Tuhan berkati. Bersama dengan anak kami, bersama keluarga kami, Tuhan kasihi kami agar kami hidup dalam damai-Mu. Usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Berkati semua orang tua kami dalam usia lanjut, biar mereka tetap sehat, bahagia. Tuhan terus bekerja sehingga membuat orang tua kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup mereka. Engkau mengasihi para pelayan-Mu yang terus melayani, biar mereka setia menyampaikan firman Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus. Engkau melihat pergumulan kami, hapus air mata kami ketika kami bersedih, topang kami ketika kami sakit, kuatkan kami dan beri jalan keluar ketika kami berhadapan dengan masalah. Biarlah Tuhan menjadi kota benteng kami agar kami teguh menghadapi hidup ini. Kalaupun kami bersuka cita Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, dengan pertambahan usia, biarlah Tuhan menyempurnakan semua sukacita kami, agar kami semakin teguh dan kokoh menghadapi kehidupan ini. Dan Engkau terus memberkati untuk bangsa kami, biar pemerintah kami terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Kasihi kami semua Tuhan, saudara-saudara kami yang selalu mengambil bagian dalam renungan harian ini, mendengarkan dan berdoa bersama dengan kami. Berkati hidup mereka, biar mereka selalu merasakan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu mengalir dan mengalir dalam hidup mereka sehingga mereka kuat. Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berseru dan bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terpujilah Kristus. Salam sehat. Tuhan memberkati.